Selamat siang. Kali ini kita akan melihat update jambu madu Thailand kita terbaru. Ini sedikit mengecewakan. Jadi kemarin itu ceritanya kami pergi ke luar kota selama lebih kurang 5 hari, dan jambu madu ini dirawat seperti biasa, disiram 2 kali sehari. Namun karena pertumbuhan buahnya setiap hari semakin membesar, akhirnya apa yang kami khawatirkan, apa yang kami takutkan terjadi. Nah, ini dia. Nah, ini untuk teman-teman bisa lihat. Ini ada patah dahan, teman-teman. Aduh, sayang sekali. Nah, jadi karena sudah patah, jadi kita akan melakukan antisipasi supaya jangan lebih patah lagi ya. Karena itu ada buah yang udah mau matang, udah besar, cukup besar, paling sekitar 1 minggu atau 2 minggu lagi itu udah bisa dipetik. Nah, jadi seperti yang kita lihat itu di depan, nah depan sana, nah itu ada putik. Nah, ini buah yang besar. Nah, karena pangkalnya itu sudah patah ya, kalau dibiarkan itu besar itu jadi bahaya, otomatis itu tidak akan bisa kita bendung. Jadi kita akan lakukan pemangkasan, pemotongan bagian sana. Nah, jadi setelah ini matang setelah yang buah ini matang, itu dahan yang patah itu akan kita habisi ya, akan kita potong total. Nah, jadi seperti video dari awal yang sudah kami sampaikan, bahwasanya jambu madu ini yang paling dikhawatirkan itu adalah dahannya kecil, masih ringkih. Nah, makanya kita lakukan penyotiran supaya tidak terjadi yang namanya over capacity, over berat. Nah, sekarang udah terjadi, padahal itu udah kita antisipasi ya. Itu buahnya di dalam itu hanya sekitar 6 biji. 6 biji itu lebih kurang 1 kilo, kalau sampai matang 1 kilo. Tapi karena dahannya kecil, perkiraan kita salah, akhirnya ya patah juga. Nah, terus kemudian, karena kita 5 hari jambu ini tidak kita pantau, kita suruh orang untuk menyiram pagi dan petang. Ternyata dia ada 1 hari yang memang tidak disiram. Akhirnya buahnya pada rontok karena kekurangan air. Buah yang rontok itu udah sebesar ini, ada sekitar 10 biji. Nah, ini. Nah, itu dahan yang rontok ya. Terus sini juga ada. Nah, itu tadi buah yang rontok karena tidak disiram 1 hari. Itulah resikonya kalau tabu lampot itu kekurangan air ya. Nah, kalau ini kan enak nih. Ini airnya, tanahnya lembab karena disiram. Nah, jadi ini kita potong ya. Ini sudah kita potong, ada 1 2 3 4 5 6. Di sini udah ada 6 biji. Terus di sini 1 2 3 4 5 ada 5, berarti udah 11 ya. Udah 11 buah yang besar-besar yang rontok. Harusnya bisa dipanen.
Nah, jadi buat teman-teman, kalau tabu lampot itu semua nutrisi dan airnya bergantung sama kedisiplinan kita untuk melakukan pemupukan dan penyiraman, terutama air. Sehari saja kita nggak siram itu bisa berakibat fatal. Jadi memang orang-orang yang hobi tabu lampot itu adalah orang-orang yang tahu risiko dan disiplin ya. Beda kalau dia ditanam di tanah, itu nggak perlu disiram pun dia tetap hidup, nggak perlu dipupuk pun kadang-kadang dia tetap subur ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan lagi nih? Kita mengantisipasi supaya dahan-dahan yang berisiko untuk patah itu jangan sampai patah. Nah, di sini ada satu dahan yang berisiko untuk patah nih, lihat ini. Kita akan lakukan antisipasi. Salah satunya adalah melakukan pemopangan. Nah ini dahan yang tadi ya, kita lakukan pemopangan sama kayu di sini, sama kayu supaya jangan tidak patah. Nah, karena di sini juga akan ada buah, ada 3 biji lagi yang akan besar. Ini yang patah. Ini tadi yang kami sampaikan, kalau ini udah besar, ini akan kita lakukan pemotongan. Tapi karena ini masih menunggu untuk seminggu lagi, jadi sayang kalau kita lakukan pemotongan, jadi kita biarkan saja. Nah yang ini, ini kan nggak akan ada gunanya lagi. Kalau ini kita biarkan besar, ini hanya akan jadi beban untuk ini akan jadi beban karena dia di ujung juga. Nah dari awal memang ini seharusnya udah kita buang ya. Nah sekarang kita buang saja di sini, kita buang di sini. Nah gitu. Nah ini udah kita buang. Nah, ini lihat ya, ini udah kita buang. Antisipasi ya, karena memang dari awal kami sampaikan buah yang ada di ujung dahan itu tidak bagus. Nah ini udah kita buang. Kenapa tidak bagus? Karena bisa menyebabkan patah. Nah ini ada, nah contoh seperti ini. Nah kita lihat itu juga ada buah di ujung ya, di ujung dahan. Nah ini ada buah yang udah mulai menunduk. Nah jadi akan kita lakukan pemopangan di sini. Caranya gimana? Nah gitu, ada kayu, kita akan coba lakukan. Kalau begini dia tetap akan risiko patah. Jadi caranya adalah ini, kita ada tembok, nanti temboknya akan kita susun. Kita skip dulu videonya, kita nyusun dulu. Nah sekarang kita udah selesai melakukan penopangan ya, penopangan dahan supaya jangan patah. Nah caranya adalah begini. Ini adalah cara yang lebih baik daripada kita lakukan pemopangan dengan kayu ini. Karena kalau dengan kayu dia punya titik berat, titik tumpul. Titik beratnya adalah di satu titik, dan itu bisa patah di titik itu. Nah sedangkan kalau pakai tembok seperti ini, titik tumpulnya, titik beratnya akan lebih besar. Jadi dia akan lebih kokoh, lebih kuat, dan insya Allah tidak akan jadi yang namanya patah dahan. Jadi kalau udah seperti ini, berapapun beratnya, insya Allah aman. Nah gitu. Nah kita lihat ini udah ada putik yang belum kita lakukan pembungkusan. Jadi kita akan lakukan pembungkusan karena ini udah besar. Nah untuk teman-teman lihat, ini beda ukuran ya putik ini dengan putik ini, padahal dia satu dahan. Nah ini adalah kesalahan dalam melakukan penyortiran. Seharusnya penyortiran putik itu dilakukan setelah sebesar ini. Jadi kita akan bisa lihat putik mana yang kecil dan putik mana yang besar. Nah, kalau seperti ini, nah kalau seperti ini kita belum tahu putik mana yang bagus, putik mana yang enggak. Nah tapi kalau sudah
ini kalau udah seperti ini kita akan gampang melihatnya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video perkembangan jambu tabu lampot kita. Sebagai ucapan terima kasih, mohon di subscribe ya, like dan komen, share. Terima kasih.